Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga anak-anakku semua tetap sehat walafiat, masih semangat untuk belajar dari rumah didampingi ayah dan ibu, selalu bahagia dan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita kembali bertemu pada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD Negeri Panara. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin mengajak anak-anakku semua untuk berdoa sebelum belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan dalam memahami pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masuk pada pelajaran kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pada submateri pertama, kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Bapak Guru akan menceritakan dengan singkat sifat jujur dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya sudah pernah mempelajari kisah 25 Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Selain itu, Nabi Muhammad terkenal orang yang sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Makkah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekat ke tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh suku setuju dan meridai jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Anak-anakku sekalian, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sesuatu di warung atau di toko, kemudian ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk kota Makkah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru
kembali bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain, siapapun itu. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian, dua sifat terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Bapak Guru sudah ceritakan tadi, yaitu jujur dan kasih sayang, semoga menjadi sifat yang bisa kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari agar kita semakin dicintai oleh orang tua, guru, dan sahabat-sahabat kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.